Halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya di channel Mifada Hobi. Pada video kali ini saya mau update si Cana Auranti yang saya beli beberapa waktu lalu di Surabaya. Kalau nggak salah saya beli atau saya buatkan videonya di tanggal 5 ya. Dan sekarang sebenarnya tidak nyampe tanggal 5. Sekarang tanggal 2. Coba kameramen mendekat. Sekarang tanggal 2 ini ya. Hari Senin tanggal 2 Oktober 2023. Kenapa saya mau update hari ini? Karena tadi malam ya teman-teman, tadi malam itu saya sekitar jam 2 mau ngasih makan ikan. Habis itu si Cana Auranti tank nomor 1 itu ada problem. Itu sudah kuncup, airnya sudah mulai kabut dan waktunya itu harus segera ditangani teman-teman. Kalau nggak segera ditangani itu bakal mudar alias habis. Dan kita nanti lihat hasilnya seperti apa. Padahal ini masih kurang 2, 3, 4, 5. Kurang 3 hari lagi. Pas genap 1 bulan. Pada tanggal 5 lagi teman-teman. Oke yuk kita langsung lihat si ikannya. Ikannya ada di sebelah sini teman-teman. Nah ini perlu saya kasih lihat ya. Ini saya masukin si Cana Auranti yang saya beli di Surabaya itu tanggal 5 September 2023. Sekarang hari Senin tanggal 2 Oktober 2023. Sudah dapat kameramen? Dapat. Oke, sudah dapat ya. Dan tank nomor 3, teman-teman, ini yang tank nomor 3 ini habis ya. Ini kemarin beberapa waktu kemudian ini mengalami problem. Ikannya mati dan itu ada videonya, nanti saya kasih ke kameramen ya. Pada saat ikan kondisinya masih hidup dan pada waktu mati juga ini ada ikannya, biar teman-teman itu juga bisa melihat. Nanti dikira ikannya dijual, enggak kok. Kalian bisa lihat kok bentuk barnya dan segala macam. Tank nomor 3 ini ikannya sakit, itu jamur parah ya. Tuh sampai ke belakang-belakang itu kena jamur parah. Kelihatan ya. Nah itu jamur parah, sampai di mulutnya itu juga parah. Tuh jelas. Tuh jamur parah. Aduh, di bawah mulutnya itu juga parah. Nah, kenapa saya mau update hari ini? Karena tadi malam saya sekitar jam 2, saya mau ngasih makan si ke-6 ikan Cana Auranti ini, teman-teman. Ini tank nomor 1, ini airnya sudah butek ya. Kalau teman-teman yang paham kualitas air itu melihat airnya sudah beda. Ini airnya benar-benar butek dan sudah nggak sehat. Dan tadi malam ini benar-benar kuncup dan sekarang juga masih kuncup tapi lebih mending ya ketimbang dari tadi malam kalau saya lihat langsung ini teman-teman. Tapi ikannya sudah mulai nggak sehat. Dan ini kondisi airnya ini kabut ya. Jadi kalau sudah kondisinya seperti ini segera ditangani teman-teman. Beda kalau yang bagian tank 2, tank 4, 5 sama 6 ini beda. Ini airnya masih warnanya masih kuning ya. Tapi yang area sini ini hijau ya. Nggak tahu kok kenapa kok bisa berbeda seperti ini. Padahal perilaku dan pola pakan itu juga sama. Dan penggunaan lampu, karena lampunya seperti ini satu baris, jadi perlakuannya juga sama, tetapi kondisi air itu jauh berbeda teman-teman. Jadi kalau sudah kondisinya seperti ini segera ditangani dan nanti segera dikasih obat ya. Dan sebelum saya kuras, kameramen coba boleh mendekat, ini kotorannya tuh, kotorannya itu sudah sangat banyak ya, karena belum saya kuras sampai hari ini yang waktunya hampir 1 bulan. Coba lihat yang sebelah sini juga. Itu kelihatan nggak? Nah ini paling jelas. Ini paling jelas kameramen. Nah itu paling jelas. Itu kotor-kotor semua. Coba agak dijauhin. Nah itu tuh kelihatan nggak? Kelihatan. Itu kelihatan. Itu kotor semua.
sampai kayak mau jamur-jamur kayak gini ya, sampai keluar jamur. Coba deketin ini, keluar jamur kayak gini. Tuh. Belum fokus ya. Nah, itu sampai mau keluar jamur seperti ini. Jadi hampir 1 bulan ini memang benar-benar belum saya kuras teman-teman. Nanti saya akan kuras 100%. Saya akan kuras semuanya. Dan nanti teman-teman itu bisa lihat hasilnya menggunakan maggot recycle dan ekstra ketapang dari breed itu hasilnya seperti apa. Oke, saya kuras terlebih dahulu teman-teman. Saya ambil tempatnya dulu. Ini mau saya kuras total ya. Jadi nanti kenapa mau saya kuras total, teman-teman itu bisa melihat real atau hasil progresannya hampir 1 bulan menggunakan maggot recycle tanpa lampu-lampu jahat dan juga air full bening 100%. Ini mau saya kuras dulu teman-teman. Ini ikannya sakit ya, tank nomor 1. Nanti setelah saya kuras, mau saya kasih obat. Dan mungkin buat teman-teman juga yang mengalami kendala yang seperti ini, ikannya yang sakit, aurantinya. Jadi kalau saya menangani, ya caranya seperti ini. Biasanya saya kuras dulu karena airnya ini sudah amoniak ya, sudah kurang bagus dan tidak sehat. Jadi saya kuras dulu, baru saya kasih air baru lagi teman-teman. Habis itu saya kasih obat untuk cara penanganannya. Oke teman-teman, ini sudah selesai dikuras dan juga sudah selesai saya isi ya. Untuk treatment pada kali ini, ikan yang saya beli sembarangan di pasar Mastrip kemarin, untuk treatment pembuktian pada kali ini menggunakan maggot recycle, produknya dari breed, yaitu fokus ke bar ya. Bagaimana mengorenkan barnya di Channa auranti. Kalau untuk treatment seperti Channa auranti yang dorsal polos itu beda lagi treatmentnya ya. Saya coba contohkan sebelum saya perlihatkan si Channa auranti yang ini teman-teman. Coba kameramen mendekat. Nah, ini salah satu yang saya treatment untuk dorsal polosnya. Nah, kayak gini. Ini kelihatan nggak? Itu dorsal polosnya. Kelihatan nggak? Nah, kayak gitu. Itu yang saya treatment untuk dorsal polosnya kayak gini. Yang sebelah sini juga, ini saya treatment untuk dorsal polosnya juga teman-teman. Tuh. Dan yang sebelah sini juga, nih saya treatment untuk dorsal polosnya. Itu beda ya. Untuk pola treatmentannya itu berbeda dengan yang saya uji coba pada kali ini teman-teman. Misalnya nanti untuk membahas bagaimana treatment dorsal polos, nanti saya bahas di konten lainnya teman-teman. Ini yang saya treatment menggunakan maggot recycle sekitar 3 bulan. Hasilnya benar-benar luar biasa. Ini barnya sangat oren. Dan sekarang saya mulai treatment ke fin polos atau dorsal polosnya teman-teman. Sebentar, ini agak takut ke kamera ya. Biasanya mentalnya ini benar-benar galak. Benar-benar galak. Coba saya gedor dikit. Kok masih belum mau. Coba saya buka sekatnya dulu. Saya buka sekatnya. Nah, coba kameramen. Nah, itu rim putihnya itu mulai tegas, dan untuk batik-batiknya itu sudah mulai hilang perlahan, dan warna barnya itu oranye teman-teman. Tuh birunya ya di dorsal, cakep. Oke, sekarang lanjut ke uji coba ke Channa auranti yang saya beli di pasar Mastrip. Oke, sekarang dicoba atau dilihat, bukan dicoba ya. Dilihat ke si Channa auranti yang pertama. Nih teman-teman, nanti kameramen tolong editkan ya. Diedit atas bawah. Jadi before afternya menggunakan maggot recycle yang awalnya kan barnya sama.
Nanti video yang awal baru masuk itu disamain juga. Oke. Ini belum ada mentalnya ya. Nah ini saya coba menggunakan patung. Tuh, kita fokus ke barnya ya. Itu warnanya sudah oranye teman-teman. Nanti bisa lihat before afternya. Jadi kameramen tolong dieditkan ya atas bawah before afternya. Yang pada saat awal masuk. Tuh sudah. Itu barnya itu sudah oranye. Dan di bagian dayung ini juga sudah mulai oranye juga teman-teman. Gitu. Tuh kan. Ini di tank nomor 1. Oke, sudah. Nanti before afternya. Oke, sekarang lanjut ke tank nomor 2. Nah, saya coba menggunakan patung. Nah, untuk tank nomor 2, ini barnya agak tipis, tapi oranye-nya lebih oranye lagi, teman-teman, daripada yang tank nomor 1. Coba saya pakai patung dulu. Mentalnya masih belum ada. Itu sudah oranye ya di bagian dayung. Kelihatan nggak kameramen? Itu di pangkal dayung itu sangat oranye. Apalagi saya lihat langsung itu di pangkal dayungnya itu sangat oranye. Coba ngadep ke sini dulu. Nah, tuh barnya itu sangat oranye. Sebentar. Nah, tuh sangat oranye ya. Nanti before afternya biar dieditkan sama kameramen itu juga. Coba saya buka sekat karena di sini ada ikan yang sebelahnya. Nah, itu biar lebih jelas. Tuh, sangat oranye ya. Ini salah satu pembuktian menggunakan maggot reseeker. Dan bentuk barnya ini kecil ya. Nggak kayak ikan nomor 1. Kalau ikannya nomor 1, barnya langsung sampai ke atas. Tapi ini tipis ya. Cuman sampai bagian tengah, apalagi di bagian depannya ini teman-teman. Tuh, sudah ya, jelas itu sudah sangat oranye. Saya tutup lagi. Saya tutup. Untuk tank nomor 3, ini habis ya. Kemarin kena jamur parah. Tuh, mati ya. Saya coba obati itu kemarin, tapi nggak tertolong. Sekarang lihat perubahannya. Tank nomor 4, teman-teman. Tuh, tank nomor 4 ini barnya malah sangat tipis ya. Saya coba mainin dulu. Aduh, tapi di ini di bagian dayung ini sangat oranye. Malah lebih oranye lagi daripada nomor 3, teman-teman. Tetapi di bagian barnya ini nggak begitu kelihatan. Bukan nggak begitu kelihatan sih. Ini barnya sangat tipis. Apalagi di bar nomor 1 dan nomor 2. Ini kecil amat ya. Sebentar. Coba ngadep sini. Saya flaringkan ke ikan sebelahnya. Nah, itu coba kameramen. Itu barnya tipis ya. Sangat sedikit itu malah. Dan itu oranye sampai bagian dayung dan juga bagian dorsalnya itu juga sudah oranye, teman-teman. Ini proses treatment menggunakan ekstrak ketapang dari breed dan menggunakan maggot reseeker, produknya dari breed. Oke, nanti before afternya ya. Langsung dikasih lihat biar dieditin sama kameramen. Oke, sekarang lanjut ke tank nomor 3, teman-teman. Ini tank nomor 3. Lanjut ke tank nomor 5. Untuk si Echana auranti tank nomor 5 ini perubahannya nggak begitu signifikan. Cuman perubahannya itu bagian dayung itu sudah mulai pekat dan bagian bar ini barnya malah sangat tebal tetapi tidak begitu oranye seperti ikan yang nomor 4, nomor 2 dan nomor 1, teman-teman. Ini warnanya oranye masih belum benar-benar pekat. Tuh, itu kelihatan ya. Tuh, nggak sepekat nomor 4, 1 dan 2. Ini si Echana auranti nomor tank 5. Coba saya flaringkan menggunakan patung karena tidak saya latih nih, teman-teman. Saya biarin aja, yang penting saya kasih makan. Coba saya buka sekat. Nah, itu kelihatan ya. Padahal barnya itu cakep ya. Tapi oranye-nya itu nggak sepekat nomor 4, nomor 2, dan nomor 1, teman-teman. Nanti before afternya juga biar dieditin. Oke, saya tutup sekatnya, sudah kelihatan. Oke, sekarang lihat tank terakhir, yaitu tank nomor 6. Nah, coba kameramen mendekat. Saya coba tes dulu pakai patung mentalnya biar ngadep ke depan. Nah, untuk yang nomor 6 ini sudah sangat oranye juga. Di bagian pangkal dayung itu, teman-teman, itu sangat oranye itu.
apalagi di pangkal itu ya, itu sangat kelihatan. Dan untuk warna barnya ini sudah sangat oranye, sama seperti tank nomor 1, 2, dan 4. Tuh, sudah sangat oranye. Kelihatan nggak kameramen? Tuh, sudah sangat kelihatan ya. Coba saya buka sekatnya biar kameramen lebih fokus ikannya, biar lebih kelihatan. Oke, coba. Sudah, lihat ke sini pancing pakai patung. Nah, oke. Nah, ini kelihatan. Kelihatan nggak kameramen? Itu. Coba ngadep sini. Yuk. Nah, ini sudah ngadep sini. Dapat nggak? Dapat. Oke, ini sudah sangat oranye ya. Di bagian dorsal itu sudah sangat oranye juga, teman-teman. Di bagian kepala ini coba diperhatikan. Itu sudah mulai oranye juga ya. Sebentar. Nah, itu sudah mulai oranye. Di bagian insang dan juga di bagian depan, kalau lihat langsung di bagian atas mulutnya itu sudah mulai oranye, teman-teman. Ini malah oranye banget ya. Oke, kesimpulannya sekarang. Untuk ikan yang saya uji coba, saya tidak hanya uji coba menggunakan satu ikan, tetapi saya uji coba menggunakan, kemarin ada 7, cuman yang saya uji coba biar lebih praktis, karena akuarium yang saya sediakan itu ada 6. Jadi untuk yang 1 ekor itu kemarin saya taruh di tank sebelahnya, teman-teman. Karena itu tidak ikut di treatment atau tidak ikut uji coba pada kali ini. Dan untuk perubahannya menggunakan ekstra ketapang dari Bridge itu dan menggunakan pakan Maggot Red Seeker juga dari Bridge untuk progres selama kurang dari 1 bulan, karena ini kan tanggal 5, sedangkan sekarang masih tanggal 2, teman-teman. Kurang 3 hari lagi menuju 1 bulan. Tetapi perubahannya itu sangat benar-benar signifikan. Masih 1 bulan itu warnanya sangat oranye. Dan tipnya bagi kalian yang menggunakan produknya dari Bridge, ini saya ambilkan ketapangnya terlebih dahulu. Kemarin saya tuangkan ketapang ini, ketapangnya kan seperti ini. Produknya dari Bridge ini benar-benar super pekat, dan warna pekatnya itu kehitaman atau kecoklatan, bukan kehijauan ya. Itu saya tuangkan sampai benar-benar pekat di awal. Habis itu selama 1 bulan itu tidak saya kuras, teman-teman. Itu untuk penggunaan ketapangnya. Tetapi yang perlu diperhatikan itu, lihat kondisi airnya. Kalian perhatikan selama treatment 1 bulan itu, jadi airnya takut amoniak atau ikannya takut sakit juga, teman-teman. Misalnya kalian punya filtrasi atau biofoam, itu lebih bagus lagi. Meskipun kalian tidak kuras selama kurang lebih 1 bulan sampai 3 bulan, biasanya air itu kualitasnya bagus dan tidak juga boom amoniak. Dan untuk penggunaan pakannya sendiri, itu saya pagi sama malam menggunakan Maggot Red Seeker ini, teman-teman. Jadi pagi untuk ukuran size kecil ini saya biasanya sekitar 3 sampai 5 butir. Itu biasanya pagi sama malam. Teman-teman nanti bisa menyimpulkan sendiri. Saya uji coba tidak hanya menggunakan 1 ikan, tetapi ada 6 ikan, sedangkan yang satunya mati, teman-teman. Jadi seperti yang kalian lihat sendiri, perubahannya menggunakan Maggot Red Seeker dan ekstra ketapang dari Bridge untuk tank nomor 5 ini masih belum benar-benar pekat. Jadi butuh treatment lebih lanjut, teman-teman. Dan untuk tank dan untuk auranti yang lainnya ini tetap akan saya lanjut progresnya. Dan biasanya kalau saya sendiri untuk progres Cana auranti, biasanya saya untuk awal itu saya progres di oranye, teman-teman. Habis itu baru di birunya ya. Atau mungkin sebagian orang itu progresnya dari warna birunya dulu baru ke oranye. Kalau saya pribadi untuk treatment si Cana auranti itu dari oranye terlebih dahulu, teman-teman. Karena untuk mengorenkan barnya itu lumayan susah. Untuk warna birunya itu karena saya juga sudah uji coba ke beberapa Cana auranti, ternyata untuk faktor birunya sendiri itu lebih mudah, teman-teman. Saya coba perlihatkan yang saya treatment menggunakan Maggot Red Seeker, saya orenkan terlebih dahulu. Habis itu saya coba kasih pakan varian biru, teman-teman. Nah, ini saya coba lihat kameramen, coba lihat yang sebelah sini, itu barnya sudah sangat oranye tuh. Dan untuk warna birunya itu sudah naik secara drastis ya. Di bagian ekor juga sudah oranye ya, kelihatan ya kalau menggunakan Maggot Red Seeker.
itu oranye. Dan untuk bagian dorsalnya itu sudah biru, padahal ini hanya di treatment beberapa waktu saja teman-teman. Oke, coba lihat sebelah sini juga lagi. Ini tuh warna birunya dan warna oranye-nya itu sangat cakep ya, dan ini sudah glowing. Coba saya buka sekatnya karena mungkin, nah ini kameramen, itu sudah kelihatan. Itu warna birunya itu sudah cakep dan glowing ya. Tinggal saya lanjut ke dorsal polosnya. Tetapi tugas untuk mengorenkan warna barnya sudah selesai gitu loh. Tuh cakep ya. Oke. Ini sebenarnya banyak sih si Cana Auranti lainnya. Itu juga Auranti, ini juga Auranti. Ini kalau mau lihat yang sebelah sini. Ini kameramen coba mendekat. Ini yang fokus ke bagian dorsal polosnya. Itu batiknya itu sudah perlahan sudah mulai hilang. Coba yang sebelah sini juga, kameramen. Nah, ini Auranti juga. Tuh, warna birunya juga cakep ya. Ini fokus ke dua-duanya, antara biru sama mengorenkan bar. Yang ini masih bahan. Oke. Untuk Cana Auranti yang saya keep di sini bukan cuma Cana Auranti sih. Untuk semua Cana rata-rata itu bocil semua teman-teman. Yang dilihat barusan itu rata-rata size-nya under 13 cm. Ada yang 10 cm, ada yang 13 cm teman-teman. Oke, mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Pembuktian menggunakan Magor Reseeker dan ekstra ketapangnya dari Berit. Saya ambil 6 ekor ikan yang dijadikan pembuktian. Yang 1 ekor itu modar alias mati. Jadi sudah kelihatan ya. Kalau hanya membuktikan menggunakan 1 ikan itu mungkin saya rasa masih kurang kurang cukup lah. Kalau hanya menggunakan 1 ikan itu mungkin tidak bisa dijadikan patokan. Tetapi saya langsung uji coba, ada 6 ekor tapi 1 ekor itu mati teman-teman. Saya akan lanjutkan progresi Cana Auranti ini. Dan misalnya nanti saya minta ke kalian tolong komentar di bawah video ini teman-teman. Misalnya teman-teman masih mau lihat perubahannya si Cana Auranti yang sisa 5 ekor ini, tolong dong ketik lanjutkan bang, mau lihat part 3-nya gitu. Tolong kalian komentar di bawah video ini teman-teman. Kalau misalnya sudah nggak dibutuhkan, berarti saya anggap si 5 ekor Cana Auranti ini ya wes selesai. Mungkin ini yang hanya bisa saya sampaikan untuk video pada kali ini. Dan kita lanjut di video berikutnya. Bagi kalian yang masih progres, tetap semangat. Dan saya doakan semoga progresnya sukses selalu teman-teman. Oke?